Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Salinda Bahasa. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tentang materi mengenai teks prosedur. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mari kita mulai menjelaskan satu persatu apa itu teks anekdot. Pengertian teks prosedur, ciri, tujuan, struktur, macam, contoh, dan kaidah kebahasaan teks prosedur yang akan kita bahas pada video pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu mengenai pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Misalnya, kamu sedang mencari tulisan cara memutihkan wajah melalui internet. Nah, pada teks tulisan tersebut akan ada cara untuk langkah-langkah bagaimana memutihkan wajah sehingga menghasilkan putih bersih seperti yang kamu inginkan. Cara yang disajikan pun langkah demi langkah secara berurutan agar si pembaca mampu mengikuti tutorial yang disajikan. Mengerti? Oke, lanjut. Pada teks prosedur, isi dari tulisannya selalu berhubungan. Selanjutnya, mengenai tujuan teks prosedur. Tujuan prosedur yaitu untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Lalu ada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, terdapat tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Yang kedua, menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah sehingga pembaca bisa mengikuti apa yang diperintahkan pada sebuah teks. Yang ketiga, menggunakan kalimat penghubung sehingga dari awal dan akhir teks saling terkait. Keempat, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Kelima, menggunakan kalimat saran dan larangan. Keenam, menggunakan kriteria atau batasan tertentu. Ketujuh, menggunakan kata keterangan. Kedelapan, berisi pemberian informasi. Kesembilan, berisi langkah yang terperinci. Dan terakhir, menggunakan akhiran i dan kan. Contohnya, jangan lupa selalu sirami bunganya setiap hari, lemparkan bola tersebut ke atas.
Setelah tadi struktur, pasti ada kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Teks prosedur memiliki kaidah kebahasaan, di antaranya konjungsi temporal, kata imperatif, verba material dan tingkah laku, partisipan manusia, bilangan penanda, kalimat interrogatif, dan kalimat deklaratif. Mari kita jelaskan satu persatu tentang kaidah kebahasan dari teks prosedur. Yang pertama, ada konjungsi temporal, yaitu kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Misalnya, setelah ini, kemudian, lalu, sesudah itu, selanjutnya, sebelum itu, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada kata imperatif. Kata imperatif atau kata perintah adalah kata yang mengandung perintah atau larangan ketika melakukan pelaksanaan yang dibahas. Misalkan, diamkan ubi itu selama 5 menit. Jangan sampai tercampur dengan bahan lain dan lainnya. Seperti itu contohnya. Lalu yang ketiga ada verba material dan tingkah laku. Verba material adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan seperti potonglah ubi itu, masukkan air ke dalam wadah, sedangkan verba tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan seperti tunggu kira-kira 5 menit, tunggu sampai matang, tetap pertahankan, dan lainnya. Lalu yang keempat ada partisipan manusia. Partisipan manusia adalah mengpartisipasikan atau mengikut sertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah. Selanjutnya, yang keempat ada bilangan penanda. Bilangan penanda adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya. Yang kelima ada kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan dan fungsinya untuk menanyakan kepada pembaca yang mengikuti langkah-langkah dalam tulisan. Misalnya, sudah belum? Apakah sudah dimasukkan? Apakah sudah mengerti? Sudah paham? Sudah membacanya? Selanjutnya, ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan yang fungsinya untuk memberikan informasi tentang suatu hal yang harus diketahui. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis teks prosedur. Teks prosedur memiliki 3 macam jenis, di antaranya teks prosedur sederhana, kompleks, dan protokol. Teks prosedur sederhana yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Contohnya, cara login Facebook. Yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks yaitu teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Contohnya, cara membuat sambal balado, cara mengajukan pembuatan kartu SIM, cara memperpanjang STNK, prosedur pembuatan KTP. Yang ketiga, yang terakhir yaitu teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus beruntun. Walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Misalnya, jika memasak mie instan, kita bisa merebus dengan memasukkan mie dan bumbu ke dalam air rebusan dari tungku, atau bisa memasukkan air panas ke dalam wadah yang berisi mie, lalu memasukkan bumbu. Bagaimana kesukaan kita ya, itu ketika kita membuat mie instan. Selanjutnya, mengenai macam-macam kalimat dalam teks
prosedur. Di dalam teks prosedur terdapat kalimat yang mewakili isi dari tulisan yang mengandung teks prosedur, di antaranya kalimat imperatif, kalimat interrogatif, dan kalimat deklaratif. Kalimat imperatif yaitu kata yang mengandung perintah atau larangan ketika melakukan pelaksanaan yang dibahas. Yang kedua yaitu kalimat interrogatif, yaitu kalimat yang berisi pertanyaan dan fungsinya untuk menanyakan kepada pembaca yang mengikuti langkah-langkah dalam tulisan. Yang ketiga, kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang berisi pernyataan yang fungsinya untuk memberikan informasi tentang suatu hal yang harus diketahui. Bisa dilihat contoh dari teks prosedur. Nih, teks prosedur sederhana bisa dibaca oleh Anda. Ada 4 cara menghidupkan laptop. Sederhana kan? Buka laptop Anda, cari tombol power, tekan tombol power tersebut, tring, laptop Anda sudah menyala. Lalu teks prosedur kompleks bisa dilihat di sini ya. Teks prosedur pembuatan KTP. Cara membuat eKTP. KTP elektronik sebenarnya sama dengan prosedur pembuatan KTP sebelumnya. Namun, di sini akan dilengkapi dengan pengambilan sidik jari dan scan retina mata yang bertujuan agar tercipta data tunggal, yaitu satu orang dengan satu identitas. Sudah sangat umum bahwa satu orang di Indonesia memiliki beberapa identitas. Pemberlakuan eKTP juga dimaksudkan untuk menerbitkan, tercatat, dan terpantau secara jelas dan benar oleh negara. Cara membuat eKTP: pastikan kelurahan atau desa Anda telah mendukung layanan eKTP. Datanglah dengan membawa fotokopi kartu keluarga dan